Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmatia, NIM D02222304, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada mata kuliah etika profesi pertemuan kelima tentang menuju bisnis sebagai profesi luhur. Nah, adapun pertanyaan pertama yaitu jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus yang ada di Indonesia. Nah, etika bisnis sendiri itu sangat penting dalam membangun sebuah perusahaan atau bisnis. Kenapa? Karena dalam etika bisnis kita bisa mempelajari rasa tanggung jawab, rasa kepercayaan dari konsumen ke kita, terus kita lebih bisa profesional dalam membangun sebuah bisnis yang dipercaya oleh masyarakat begitu. Dan etika bisnis sendiri itu kenapa penting? Karena dia menjadi kiblat dari bisnis yang dibangun agar selalu bisa berkembang. Contoh kasusnya yaitu pada transaksi jual beli online yang saya baca dari jurnal Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online pada E-commerce Populer di Indonesia, yang ditulis oleh Kanitah An-Nabila Ayun dan penulis lainnya. Di situ dijelaskan bahwa etika dalam berbisnis secara online, kita harus jujur dalam memberikan gambar atau produk yang kita tawarkan, seperti pada saat kita berbelanja online, misalnya di salah satu toko yang populer di Indonesia saat ini, kita bisa dari pebisnisnya atau stakeholdernya itu, dia bisa memberikan gambaran produk yang sesuai dengan gambar aslinya atau produk asli. Itu salah satu bentuk etika bisnis yang baik yang harus diterapkan di seluruh transaksi jual beli online, agar supaya kepercayaan masyarakat tetap ada pada bisnis tersebut begitu. Nah, pada soal kedua terdapat pertanyaan yaitu jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus dari dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Nah, salah satu contoh kasus kita ambil seperti tadi jual beli e-commerce. Sering terjadi pelanggaran mengenai barang yang dikirimkan itu tidak sesuai sama foto produk. Nah, di situ sudah sangat jelas bahwa di situ ada bisa dibilang itu termasuk tindak penipuan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pebisnis tersebut. Nah, sanksi yang paling umum, yang paling mudah untuk diberikan kepada para pelaku penipuan seperti itu, kita bisa melaporkan akun-akun bisnis yang melakukan tindak penipuan tersebut. Lalu kita juga bisa melaporkan ke pihak hukum mengenai tindak penipuan secara online. Di situ kita bisa di situ terdapat sanksi-sanksi tersendiri yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Terdapat dalam seperti kayak sudah ada tertera dalam peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, dengan melaporkan akun-akun atau bisnis-bisnis yang melakukan tindak penipuan tersebut, bisa saja akun-akun tersebut akan dihilangkan atau di-banned oleh pihak-pihak terkait. Adapun pertanyaan ketiga yaitu kita diminta untuk menjelaskan IBM atau Johnson & Johnson mengapa perusahaan tersebut memiliki etika yang baik. Bagi menjelaskan cara atau proses bisnisnya. Nah, pada perusahaan Johnson & Johnson sendiri, dia sudah membuat prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut, seperti pemimpinnya, karyawannya, dan seluruh orang-orang yang bergabung ke dalam perusahaan Johnson & Johnson.
setiap bagian dari pekerja dari perusahaan Johnson & Johnson itu memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi. Itulah mengapa Johnson & Johnson memiliki etika yang bisnis yang baik. Salah satu prinsipnya itu kita percaya bahwa tanggung jawab adalah yang pertama untuk kita terhadap pasien, dokter yang menggunakan produk atau layanan kita. Dia selalu menggunakan slogan tersebut sebagai slogan yang bisa meyakinkan para konsumen tersebut. Lalu jadi pada intinya perusahaan Johnson & Johnson itu memiliki etika yang baik karena dalam perusahaannya mereka paling mengutamakan yaitu kepuasan konsumen, di mana setiap produk yang dikeluarkan itu sudah melalui uji sertifikasi kesehatan klinis dan berbagai peraturan-peraturan yang sudah dicantumkan untuk pengeluaran sebuah produk. Kemudian setelah memperhatikan kepuasan konsumen, mereka juga memperhatikan setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan Johnson & Johnson. Mereka mensejahterakan perusahaan dari tindak pembulian, pelecehan, seperti tindak-tindak pidana yang bisa merugikan karyawan-karyawan dalam situ. Mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Lalu kemudian mereka memperhatikan para pemegang saham dan seluruh petinggi-petinggi perusahaan. Begitulah kenapa perusahaan Johnson & Johnson itu memiliki etika yang baik, karena mereka memiliki pedoman bisnis tersendiri yang sudah disepakati bersama. Sekian video pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.